ketemu lagi di Cangkruan Embongan. Nah, gimana? Sehat, Cak El? Alhamdulillah. Baik. Gimana, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Saya Cak Abeng juga alhamdulillah sehat. Nah, sekarang Cak El gimana? Info apa yang mau disampaikan ke Mbak Tarjo? Gini loh, Mbak. Seperti kita tahu bersama, kita ini kan berada di posisi yang dikenal dengan pandemi coronavirus disease yang kebetulan bermula atau diketahui awal berada di Wuhan, Cina di tahun 2019 akhir, sehingga kita mengenalnya dengan COVID-19. Tapi dalam perjalanannya ada pro dan kontra, ada yang percaya itu ada yang tidak. Lah ini yang mau saya tanyakan ke Mbak Tarjo. Kira-kira kalau menurut Mbak Tarjo itu coronavirus disease atau COVID-19 itu ada atau tidak, Mbak? Gitu ya? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Jadi dikatakan ada, kita nggak pernah lihat. Ya. Dikatakan nggak ada, nyatanya kita masih bermasker ya. Iya. Meskipun saya sudah turunkan karena berbicara ya. Jadi ini sesuatu yang unik. Iya. Apalagi ditanyakan kepada saya, wah ini pertanyaannya benar nggak ditujukan ke saya? Saya juga belum pernah lihat ini. Baik Cak El maupun Cak Abang ya. Kalau menyebut corona secara umum itu pasti menyatakan itu penyakit corona, dan itu secara spesifik disebut virus kan gitu ya. Iya. Virus kan bermacam-macam ya. Secara umum ada virus SARS, virus flu, virus ini flu babi, ada virus corona. Ini kategori virus ya, virus HIV kategori virus. Nah ini tentu yang tahu seperti ini kan ahlinya, yaitu bisa dokter, bisa ahli kesehatan, bisa mantri. Nah namun kalau di Indonesia mungkin kita pernah mendengar fenomena itu, mungkin ada tabib atau paranormal barangkali bisa mendeteksi virus itu barangkali. Ini kan berkembang di masyarakat, kan boleh-boleh aja. Yang intinya sebagian besar yang kita pahami adalah mengatakan virus itu ada. Nah kalau dari sisi kesehatan kan nyatanya ada orang yang sakit, setelah diteliti ternyata indikasi sakit itu indikasi yang baru. Jadi bukan flu, bukan HIV, bukan flu babi, flu burung, bukan itu. Ini hal baru. Nah, hal baru itu menurut para ahli kesehatan itu namanya virus corona. Nah, karena ini hal baru Yang disebabkan oleh virus corona. Karena hal baru dinamakan corona. Nah, saya sendiri belum tahu ini siapa yang memberi nama ini. Tapi yang jelas ini kan barang baru. Barang baru itu ibaratnya kalau penyakit flu, nah nanti beli obat di apotek, obatnya kan ada pereda flu gitu kan. Nyatanya ini pereda corona kan belum ada. Tapi ada indikasi. Belum ada obatnya. Nah, dikatakan nggak ada. Ini memang ini simpel. Kalau mengatakan nggak ada, ya enak, nggak usah mikir lah, tapi ini ada. Terasa meriang, terasa tenggorokan sakit, terus apa itu? Indikasi yang umum itu sesak napas, terus pengecapan menjadi berkurang, imun tubuh turun, mudah capek, dan indikasinya berbeda-beda setiap orang. Dan ini menurut ukuran penyakit, menurut dokter tidak identik dengan penyakit yang sudah ada. Berarti ini penyakit baru. Nah, penyakit baru ini disebut corona. Anggap aja corona ini nama untuk penyakit baru gitu loh. Jadi bukan masalah ada atau nggak ada. Kalau dikatakan ada atau nggak ada, virus flu itu sendiri kita pernah nggak melihat itu? Wah, yang kita lihat kan hasil akhirnya itu apa itu? Cairannya keluar atau karena mungkin suhu tubuh demam segala macam, setelah ada
masuk obat penurun itu menjadi sembuh. Nah itu namanya flu itu. Sedangkan yang ini mencari obat penurunnya itu belum ada di apotek loh ya. Kalau di kedokteran kayaknya belum ada juga. Jadi ya, sampai sekarang di dunia juga Nah. belum. Dan tindakan untuk antisipasinya baru menurut beberapa ahli sih ke vaksin. ke vaksin untuk pencegahan. Vaksin untuk. Jadi kalau saya kembali kepada yang mungkin mengatakan tidak ada, maka yang mengatakan itu akan lebih bagus kalau dia bisa mengatakan jenis penyakit orang semacam ini apa. Wah, seperti indikasi tadi. Atau langsung aja bukan penyakit loh, malah enak kan. Tapi nggak apa-apa, bukan penyakit tapi ada obatnya loh, kan enak. Oh ini bukan penyakit, ini obatnya, kan nggak apa-apa. Mengatakan itu bukan penyakit tapi tidak ada solusi, kira-kira manfaatnya apa bagi orang yang sakit? Bagi kita misalkan sakit, apa manfaatnya? Kan nggak ada. Berarti apa? Alangkah baik ya orang itu percaya pada orang ahlinya. Begitu ya. Nah, Ya. ahlinya siapa? Kedokteran. Nah kalau nanti masih dibagi lagi, ahli ini resmi atau tidak resmi, atau swasta, atau perkumpulan dokter namanya IDI. Ikatan Dokter. Di situ nanti ada pembinanya namanya Menteri Kesehatan. Wah ini bertingkat. Nah ini semua mengatakan ada. Ternyata yang mengatakan nggak ada cuma 1-2 orang yang dia bukan dokter. Ya. Ini kira-kira bagaimana cara? Masa mau kita ngikut orang yang mengatakan nggak ada, tapi dia nggak ada solusi? Waduh, gimana? Iya. Atau mungkin terpengaruh oleh informasi tentang konspirasi dari coronavirus ini ya, COVID, sehingga mereka percaya konspirasi teori tentang coronavirus Diciptakan oleh orang dengan Dari sengaja. globalis itu yang perkirakan banyak ngomong Iya. globalis, ada yang dari agama tertentu. Jadi dengan dari- tujuan-tujuan tertentu, maka diciptakan semacam momok ya, ketakutan-ketakutan sehingga mereka sebenarnya nggak ada gitu loh. Baik, itu kan mencoba mencari penyebab atau sumber. Ya. Penyebabnya apa lagi itu? Ya. Diciptakan atau tidak, sengaja atau tidak. Ini kan Alami ya, atau Nah, kan sumbernya alami atau dibuat. Sekarang kalau kira-kira ada banjir, ada bendungan jebol begitu, Anda itu mencari sumber bendungan jebolnya atau Anda menyelamatkan barang-barang kira-kira, atau menyelamatkan diri? menyelamatkan barang dan diri, Nah, diri dulu sebenarnya. masa sampai terus sibuk dengan temennya, wah ini disengaja ini, wah. Jawabannya apa? Ya bisa iya, bisa tidak. Dan sebelum menemukan, ya bisa iya, bisa tidak, sama aja. Kita salah fokusnya ya, fokus untuk Fokusnya yang bertindak. salah. Masa sibuk nyari penyebabnya. Terus apa manfaatnya? Sudah ketemu, wow penyebabnya ternyata ini kesengajaan. Ya, Atau bukan silakan. kesengajaan, alami katakanlah. Kalau kesengajaan mau digugat loh, nggak apa-apa digugat lah. Tapi ini obatnya apa belum ketemu ini. Iya. Kita kayaknya kok salah fokus ya. Nah itu Gitu ya. coba gimana? Iya. Ya setelah kita mengalami kondisi seperti ini, otoritas tertinggi dari sebuah dunia ya, WHO, termasuk akhirnya masuk ke pemerintahan sebuah negara, menerapkan sistem-sistem yang kalau di Indonesia sendiri kita sudah mengalami yang namanya, yang paling simpel aja lah PSBB ya, lockdown versi Indonesia PSBB. Nah akhirnya ada semacam himbauan kalau dari pemerintah melakukan 3T misalnya, tracing, testing, treatment, itu urusan pemerintah untuk melakukan itu ya. Urusan warga negara, pemerintah menganjurkan untuk melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Yang banyak disorotin kalau untuk menjaga jarak sama mencuci tangan mungkin tidak ada aksi yang berlebihan untuk menolak itu, terutama untuk yang menolak bahwa ini virus ini coronavirus atau COVID-19 itu tidak ada. Terutama adalah banyak yang menolak tentang memakai masker. Kalau menurut Mbak bagaimana itu tentang Penolakannya? Iya, Masuk akal apa enggak gitu ya? kurang lebih kan. Ya, memang
mungkin yang menolak itu bisa jadi karena terpengaruh pendapat bahwa corona tidak ada, barangkali ya. Barangkali. Ya. Namun yang perlu diingat bahwa ketika orang itu berinteraksi dengan orang lain, maka di situ ada sebab akibat, ada resiko-resiko bagi orang lain. Contohnya ketika orang itu naik sepeda motor, lalu dia itu tidak pakai helm, Wajib helm sekarang ya. ternyata wajib helm, itu tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Dalam arti apa? Ketika dia itu nyerempet orang, nyerempet kendaraan lain, karena dia nggak pakai helm, akhirnya terjadi akibat. Iya. Nanti yang disalahkan kan bisa yang diserempet. Yang disalahkan bukan dia, tapi yang diserempet karena ada korban. Nah, padahal diakibatkan karena dia pakai helm, tidak pakai helm. Sehingga ini juga sama juga dengan masker itu, selain untuk melindungi yang bersangkutan dari terpapar virus itu, Iya. dengan asumsi akan masuk melalui rongga hidung, rongga mulut, Pernapasan. maka ditutup dengan masker. Tapi bagi orang lain terlindungi dari orang yang pakai masker ketika dia bersin atau mengeluarkan batuk, dahem atau apapun yang dia Droplet. keluaran itu atau droplet itu bisa masuk ke orang lain. Jadi tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Iya. Nah, karena hal ini menurut pemerintah penting, karena pemerintah itu bertanggung jawab untuk melindungi warga, tidak hanya melindungi yang nggak sepakat tadi. Yang nggak sepakat ya nggak usah dilindungi, tapi jangan keluar rumah kan gitu kan. Kalau keluar rumah berarti kan bermasalah bagi yang lain. Maka pemerintah kan kita dengar akhirnya mengeluarkan aturan-aturan, Iya. termasuk ancaman-ancaman, Denda. hukuman, denda, KTP, Tugas sosial, kerja sosial. tugas sosial. Kami kurang paham betul itu ya, karena kami juga belum pernah ditilang masalah itu. Amin. Karena Jadi patuh kita. itu mulai bertingkat, ada peraturan dari tingkat pusat, nanti dikeluarkan oleh gubernur Sampai ke daerah. sampai ke bupati. Nah, itu ketika orang itu justru mempermasalahkan dari sisi hukumnya. Wah, hukumnya itu nggak benar itu harusnya melalui undang-undang atau iya. melalui perda, melalui apa. Itu Nah, pertanyaan baru itu. saya Bagus pikir itu. ini menarik. Menarik bagi ahli hukum, bukan menarik bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit apa manfaatnya ini? Pengen sembuh aja. Orang sakit itu pengen sembuh, bukan mempermasalahkan ini perdanya bagaimana. Nah, tapi orang kan namanya penduduk Indonesia kan banyak orang bermacam-macam yang menguji setiap segi, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau orang yang dibutuhkan obat berpikir mengenai hukum, nah akhirnya kan konsentrasi terpecah. Yang satunya malah konsentrasi kepada penyebab, ini jangan-jangan konspirasi. Loh, ini nggak berpikir penyembuhan malah berpikir konspirasi. Ini salah fokus lagi. Saya kira gitu. Jadi kenapa ada aturan-aturan? Karena pemerintah menganggap virus itu ada, indikasi ada objek, ada kejadian, belum ada solusi. Ini berarti ada. Ada ya. Baik Mbah, itu kalau dari yang saya lihat banyak orang juga memperkirakan bahwa dari aturan ataupun kewajiban memakai masker itu mereka memperkirakan adanya orang tertentu mengambil keuntungan seperti itu. Nah itu Baik. bagaimana Mbah? Saya kira di dalam rumusan ekonomi ya, dalam perdagangan, Ya. itu hal-hal yang normal. Ketika ada barang harga murah, Ya. tidak ada barang harga tinggi. Nanti ada permainan lagi. Barang yang dicari ditimbun, ketika orang bingung dikeluarkan. Nah, karena ini situasinya itu mendadak semua, maka semua potensi itu kan bisa terjadi. Maksudnya sengaja nimbun atau sengaja mencari keuntungan, itu mungkin, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Dan itu urusan pemerintah untuk mengantisipasi itu. Makanya kan ada ancaman untuk
siapa yang menimbun ada risiko begini, ada hukumannya, itu kan contohnya begitu. Tapi kalau berpikir bahwa saya nggak percaya corona karena itu kan keuntungannya orang yang jualan masker, waduh, kalau berpikir nyambung, itu nggak nyambung lagi. Mestinya sampai dagang bukan berpenyakit, ikut-ikutan nimbun kan itu dapat duit. Jadi daripada berpolemik, ikut aja nimbun. Iya. Tapi kalau kepegang resiko sendiri ya, kan gitu kan. Iya. Ternyata setelah muncul pandemi ini, terus pemerintah memperlakukan aturan-aturan, selain efek tadi ya, efek ini potensi untuk ngambil untung bagi pedagang. Ternyata banyak efek-efeknya. Ada yang dengar-dengar ada yang bilang bahwa rumah sakit itu juga rumah sakit memanfaatkan pasien karena ada punya subsidi atau dari pemerintah, terus kucuran dana BLT dan semuanya. Dan ini bisa dengar-dengar ada orang yang selentingan itu ini disalahgunakan atau bagaimana? Kira-kira menurut Mbak potensi-potensi itu memang bisa terjadi atau bagaimana? Kalau bicara potensi ya, saya kira secara umum jumlah pencuri dengan polisi itu mungkin kan banyakan pencurinya mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kalau bicara potensi ya, kenapa sih tidak? Pasti itu memungkinkan. Tapi kan secara tata cara dan prosedur dan pengawasan itu semua kan sudah diatur oleh Menteri Kesehatan. Jadi untuk penanganan COVID itu begini-begini, disebut COVID itu indikasinya begini, karena ada rekam medis, ada catatan. Nah itu di situ kan ketika ada kecurigaan, tapi pada orang tertentu, misalkan ada pasien tertentu, ya silakan ditanyakan. Tapi jangan lalu terus kita berpikiran, semua itu tujuannya untuk itu, atau tujuannya untuk mengambil keuntungan dari itu, atau untuk korupsi. Waduh, itu gimana? Masa korupsi terus berjamaah begitu gimana? Nah, terus fungsi BPK, fungsi DPRD, DPR apa? Fungsi pengawasan, dirjen pengawasan apa? Fungsi media apa? Jadi coba berpikir positif sedikit lah. Jadi kalau belum ada bukti, belum tentu itu benar gitu ya. Iya, belum tentu benar. Ya nggak benar, belum ada bukti. Artinya harus ada case khusus, saya menemukan bukti dan saya buktikan. Wah, berarti menemukan. Atau di sana ternyata terbukti sampai diadili di pengadilan. Nah, itu bukti. Oknum. Nampaknya saya kayaknya pernah membaca itu. Artinya itu oknum. Jangan langsung, waduh, jangan percaya corona itu alat untuk begini-begini. Wah, berisiko loh ya. Nanti kalau ngomong begitu, kalau kena IT gimana nanti? Wah, ini kan bahaya ini, tangannya ini kan bahaya ini. Nah, hati-hati nih. tangan bisa kejam. Wah, hati-hati. Kalau dulu mulut lebih tajam daripada Macam-macam di kota juga bisa kejam. Begitu ya. Sekarang ini jari tangan yang bisa. Jari tangan. Luar biasa. Ini Mbak, ini biar lebih clear aja, rekan-rekan ya. Saya tanyakan agak lebih spesifik. Kalau dari beberapa analisa bahwa kematian COVID itu tidak sebanding dengan kematian penyakit yang lain. Jadi sebenarnya ini kan hanya yang dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentunya internasional, kita bicara Indonesia karena sudah menyangkut seluruh dunia dengan untuk tujuan tertentu, keuntungan tertentu. Lah, kira-kira kalau menurut Mbak Tarjo seperti apa? Ini kalau saya baca, saya perhatikan gitu ya. Iya. Kematian itu ternyata terbanyak itu dari komorbid. Komorbid itu berarti Apa itu? akumulasi penyakit bawaan. Oh, Jadi sudah punya diabetes, punya paru, punya jantung, sehingga ketika ada virus masuk itu yang lainnya kuat, yang pas penyakitnya tidak kuat. Ketika punya penyakit paru, ternyata paru-parunya nggak kuat. ya. Akhirnya semua itu dijadikan penyebab, sehingga penyebabnya itu penyakit bawaan yang ditunjang dengan virus corona tadi. Ya. Nah, itulah nanti pemerintah kan pada akhirnya akan merilis sebetulnya
sumber kematiannya apa, itu kan ke depan nanti untuk bahan evaluasi. Tapi kan bukan untuk saat ini. Kepentingannya apa bagi kita? Kalau saat ini Apa terus ujung-ujungnya kita terus nggak percaya, kan itu aja kan begitu, intinya. ya. Intinya nggak percaya itu, nggak percaya itu nggak apa-apa, tapi nanti kalau Anda sakit tolong jangan minta suntik dokter, dokternya kan masih percaya, kan takut juga. Jadi kalau orang nggak percaya COVID, kalau sakit jangan berobat ke dokter. Kalau meninggal, kira-kira ya yang lain kan nggak mau juga kan, takut juga. Protokolnya juga nggak paham. Berarti gimana? Mau jalan sendiri kira-kira? Malah menakutkan orang kalau orang meninggal jalan sendiri, ngubur sendiri. Kita mencoba berpikir mengikuti alur umum lah. Alur umum, alur orang yang dipercaya, yaitu dokter, ahli, pemerintah, akademisi, itu didengarkan. Mayoritas ngomong apa gitu. Meskipun minoritas kalau memang benar ya boleh, tapi kalau ngomong tidak ada COVID tapi solusinya nggak ada, apa manfaatnya? Nah, Iya. terus ada lagi? Iya, beberapa testimoni yang dulunya, kalau kita bicara tentang testimoni tentang coronavirus ya, dulunya ada yang nggak percaya, terus suatu ketika dia terpapar, masuk rumah sakit dan divonis kena coronavirus, menyatakan bahwa harusnya kita percaya. Itu untuk testimoni-testimoni yang pernah terpapar. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini agak sensitif juga sih ya, mengenai ada apa dengan coronavirus dari sudut pandang spiritual, karena apakah ini bentuk dari keserakan manusia, keteledoran manusia, atau bagaimana? Saya tanyakan langsung saja kepada Mbah Tarjo, monggo. Ya. Dari spiritual. Saya sendiri kan pernah membaca edaran dari Bupati sebagai Satgas Kabupaten, Iya. menghimbau untuk sholat di masjid maka harus mengikuti protokol COVID Yang dan ketat. Takmir masjid harus memperhatikan lokasi masjid itu di zona hijau atau merah, di pinggir jalan apa enggak. Nanti pakai suhu tubuh, cek itu suhu. nampaknya ada aturan-aturan semacam itu. Nah, akhirnya menjadi polemik ketika ada yang disuruh masjidnya tutup, yang lain malah loncat pagar untuk sholat sendiri. Wah, ini mungkin kebal ini. Mungkin ya. Tapi persoalannya apa kalau dia kebal, yang lain juga kebal. Wah, nanti dia loncat pagar mau mengimami orang yang diimami takut juga. Dia menjadi makmum yang dimakmumi takut juga. Ini kan itu apa nggak kebayang semacam itu, membuat keributan. Ketertibannya nggak terjaga gitu ya? Ketertibannya nggak terjaga. Terus ada lagi boleh sholat tapi jaga jarak. Iya. Wah, nanti polemik lagi. Kalau dulu Kan sholat jarak kan itu kan jaraknya kan jin katanya. harus mepet. Kalau nggak mepet nanti ada aturannya itu nanti diisi oleh jin misalkan. Harus mepet. Ini menjadi perdebatan, menjadi pro kontra gitu ya. Iya. Nah, kalau saya waktu itu memang saya mengikuti protokol COVID. Jadi ketika belum boleh Jumatan di sekitar, saya juga enggak Jumatan. Ketika belum boleh untuk berdempet, harus distancing, saya juga distancing. Nah, pendapat saya apa? Pendapat saya adalah mengikuti ulama dan umaro. Pemerintahnya ngomong begitu, muimnya ngomong begitu, takmirnya ngomong begitu. Nah, nanti kalau saya ngotot melewati dari takmir, nanti saya jadinya orang apa? Demi taat pada Tuhan tapi merugikan orang lain. Wah, masa agama seperti itu? Ini versi saya loh ya. Iya. Kalau yang lain monggo lah. Versi saya, masa saya itu kepentingan pribadi saya untuk ketemu Tuhan saya harus merugikan orang lain. Ini kan nggak masuk akal juga. Makanya saya pahami bahwa ada ulama yang mengatakan ada ayat atiullah ati rasul ulil amri minkum, taatlah pada Allah, pada nabi, Rasul, pada ulama dan pada umara minkum, di antara kamu. Pemimpin di antara kamu. Di antara kamu bisa jadi kan paling sekitar kecil, kamu ya. Sampai ke
Nah, di antara kamu nek manusia berarti ya pemimpinnya manusia, gitu kan? Di antaranya itu kalau penduduk kota mana berarti ya di penduduk kota mana, kan sudah benar. MUI setempat, pimpinan daerah setempat kan sudah benar sampai takmir. Nah kalau saya nggak mengikuti itu berarti kan saya melanggar dari taatlah pada ulama dan umarok tadi. Berarti saya sudah melanggar aturan agama. Nah itulah pentingnya kita itu mendengarkan orang yang punya otoritas atau punya kewenangan. Jadi, nah beda lagi nanti kalau kita itu menjadi pemimpin, menjadi bupati, ya terserah mau ngatur apa. Nah nanti DPR-nya setuju apa enggak ya terserah DPR juga. Jadi ketika posisi kita itu pada makmum dan rakyat, lebih aman kita ngikut, lebih aman deh. Kalau lebih benar saya nggak tahu, lebih aman. Karena kebenaran itu beda-beda. Jawab. Kan gitu, yang bertanggung jawab kan yang nyuruh, yang larang itu. Iya. Itu ke depan ini harus dipahami juga bagi pemimpin, bagi takmir juga harus memperhatikan ini. Mengikuti suara terbanyak atau mengikuti anjuran pemerintah pusat. Kalau mengikuti omongan terbanyak itu punya ilmu apa tidak? Masih Atau ada hanya aturan-aturan. emosional, hanya nafsu. Nah, secara umum kalau yang dari aturannya lebih tinggi, maka bobotnya lebih tinggi. Secara kewenangan dia punya kewenangan dari ayat tadi, secara keilmuan memang sudah diakui, secara jabatan memang punya, secara intelektual ya lebih punya lah. Jadi kalau ada orang loncat pagar ini ya perlu ditanya juga, apa dasar sampean? Tak gitu ah, mungkin lucu. Suatu saat mungkin dipanggil ke sini ya. Kira-kira gitu. Iya. Saya kira perbincangan kita sudah ini ya cukup. Tadi ada yang belum dijawab, Cak. Oh, apa? Satu, Cak. Lupa. Secara spiritual, wah saya juga Iya, akhirnya menjadi kepikiran ya. Menjadi terngiang-ngiang ya. Secara spiritual. Monggo. Kalau belum. Jadi gini, Cak El ya, Cak Abang. Menurut fenomena yang saya perhatikan, termasuk dari tausiah ulama, ada yang mengatakan bahwa semua penyakit atau bala itu terkait dengan tujuan Tuhan kepada manusia, punya tujuan tertentu. Terutama mungkin kalau di Quran itu adalah cerita bahwa ketika orang itu sudah mulai banyak melakukan maksiat atau kejahatan, maka akan diturunkan bala. Sehingga penyakit itu sebetulnya masih terkait dengan bala. Bala itu musibah. Nah, di balik musibah bencana itu, maka ada peran-peran gaib yang mendampingi itu. Sehingga kalau orang beragama, maka dia percaya bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Tuhan. Ada maksud di situ. Sehingga secara umum dan ulama mengatakan diperintahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih bermuhasabah, mengoreksi diri, kira-kira salahku apa, salahku di mana. Karena di Quran sudah dikatakan menurut ulama, yaitu kalau ada keburukan itu dari perilakumu, kalau ada kebaikan dari Tuhanmu. Sehingga ketika dari sekian banyak orang ini yang diambil kok ini dan itu, maka bagi kita itu kehendak Allah. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh terus ikut mendasarkan itu menghakimi orang. Wah itu orang itu banyak dosa ya. Mungkin suka menyuri, kan tidak boleh begitu. Kan nggak ada kaitannya. Bisa jadi memang oleh Allah ditolong dengan mati dengan cara itu, karena itu supaya dia tidak kena dosa berikutnya karena dia orang baik. Jadi bisa jadi orang meninggal karena COVID dia orang baik, tapi bisa jadi orang kena azab. Nah, ketika kita itu melihat orang bukan dalam konteks untuk menilai keburukan atau menjas ya, menghukumi, tapi untuk pelajaran. Kira-kira kita ini harus bagaimana bersikap. Nah, kalau sudah begitu berarti untuk internal. Kalau untuk internal, jangan pernah itu nanti ngomong ke orang, itu nanti namanya bisa fitnah. Kalau ngomong di
Medsos berarti melalui fitnah dengan IT lah. Nanti yang meninggal nggak tahu, nggak bisa nuntut. Tapi keluarganya kan bisa nuntut. Iya, Tapi kalau yang meninggal nuntut, takut nggak kira-kira? Nah, kan malah lebih takut. Jadi ini kira-kira begitu, Cak. Dari sisi spiritualnya, endingnya di situ. Iya. Jadi sudah cukup lengkap ya. Cuman yang terakhir ini, kira-kira kiat-kiat apa yang harus kita lakukan sebagai ya masyarakat umum, orang awam menghadapi pandemi ini? Kiat-kiat ya, wah. Kiat-kiat secara fisik tentu berusaha sehat. Sehat itu nanti kalau dokter kan banyak tip-tip ya, di media juga banyak makanan yang bermutu, yang sehat, yang banyak mengandung vitamin, yang bisa meningkatkan kandungan antioksidan. Itu kan sudah banyak begitu ya. Itu dari sisi tubuh, istirahat cukup, secara biologis, olahraga, istirahat yang cukup. Nah, ada lagi nanti secara kesiapan mental, karena mungkin dari sisi pekerjaan juga ada perubahan ritme. iya, berpengaruh ini. Saya kira yang diutamakan pertama adalah tenang ya. Karena kalau saya pernah melihat film namanya Ocean waktu itu, Anda mengenal Jepang apa? ya, film Jepang. Sudah lama sekali. 80 berapa itu ya? Nah, itu ketika dalam situasi Perang Dunia Kedua, Iya, Mas. di Jepang itu porak-poranda, orang pada kesusahan, maka ada satu orang namanya Ocean itu, dia malah berusaha keras untuk bertahan hidup dengan berkreasi. Nah, justru ketika ekonomi sudah bangkit, dia sudah menjadi pionir, sudah siap. Sehingga untuk dalam situasi kayak begini, itu yang penting adalah tahan nafas. Jangan sampai mati, tenggelam. Tahan nafas. Survive ya, bertahan hidup. Nah, kira-kira itu. Jadi jangan panik. Iya, Pasti iya. ada ending. Itu dari sisi kesiapan mental, dari sisi pekerjaan, kehidupan. Iya, tadi yang tubuh, kerjaan, Ekonomi ya. iya. Terus lanjutannya? Setelah itu yang terakhir yang penting itu adalah secara spiritual. Nah ini, Secara spiritual dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Apapun agamanya ya. Iya. Saya pikir kan sesuai ajaran gurunya apa, atau sesuai tokoh keyakinannya, agama masing-masing. atau sesuai kepercayaannya. Maka secara umum ini disarankan untuk meningkatkan itu. Jadi mulai introspeksi, lalu mulai meningkatkan ibadah-ibadah yang sekiranya bisa menangkal itu. Jadi melalui ritual-ritual termasuk doa, usaha apapun yang itu ada keterkaitannya antara manusia dengan Tuhan. Jadi bentuknya apa itu diserahkan kepada agamanya masing-masing. Itu yang penting dalam kondisi menghadapi ini. Iya, tentunya masih juga menunggu dari kebijakan pemerintah untuk vaksin bersama itu ya, kalau untuk secara ilmu kesehatannya. Ya, saya kira pembahasan kita tentang coronavirus disease 19 atau lebih kita kenal dengan COVID-19 cukup padat ini. Sudah mengena semua dari sisi kesehatan, ke pemerintahan, bahkan sampai ke spiritual. Saya kira kalau dari saya pertanyaan cukup. Ya, Abang mungkin ada tambahan? Ini sudah jelas apa yang sudah dinyatakan oleh Mbah Rajo dan juga sudah ditanyakan juga oleh Cael. Jadi dikembalikan kepada teman-teman apa yang bisa didapat dari cangkruan ini. Mungkin seperti itu. Kita akan jumpa lagi di tema yang lain. Sampai jumpa lagi.